Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih sudah berada di channel Tutur Podcast. Saat ini kami ingin mengupas lebih jauh tentang kondisi Indonesia kekinian bersama kandidat Dr. Arif Rahman Hakim yang sekarang menjadi pegiat pendidikan, dosen dan direktur sebuah lembaga pendidikan di Batam. Kenapa ini menjadi topik menarik? Karena di tengah-tengah pandemi ini sistem proses belajar mengajar anak-anak berubah dari luring menjadi daring. Nah, mungkin kalau selama ini luring, nah kini jadi daring. Luring ya. Luring dan daring ya. Nah, proses belajar selama ini tatap muka, kita harus belajar di rumah. Mungkin perlu kiat-kiat dan strategi-strategi khusus bagi anak-anak yang melaksanakan daring di rumah agar bisa mentransfer ilmu itu secara baik. Karena ini adalah baru pertama kali terjadi di Indonesia, itu pun karena pandemi. Nah, oleh karena itu kita akan berbincang lebih kurang 30 menit ke depan bersama kandidat doktor kita Arif Rahman Hakim yang sekarang lagi di Batam. Assalamualaikum Bung Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar di Batam? Aman? Ya, untuk kondisi COVID boleh dikatakan tidak begitu menggembirakan karena penambahan kasus terkonfirmasi masih cukup tinggi. Ya. Ini yang membuat kita perlu lebih berhati-hati dan meningkatkan ketaatan kita terhadap penerapan protokol kesehatan. Jadi Batam sendiri masih jadi zona merah. Atau sudah jadi zona hitam enggak? Oh enggak, kita belum sampai pernah jadi zona merah. Zona merah ya. Ya, kemarin beberapa hari lalu bisa kuning, tapi kembali ke merah. Sehingga pembelajaran pun harus dilakukan mekanisme online atau daring. Nah, sebelum kita masuk ke sistem daring itu, soal corona ini, kenapa kalau menurut Anda peningkatan itu akhir-akhir ini cukup tajam gitu? Karena kurangnya kesadaran masyarakat soal protap ini, atau karena memang penanganan pemerintah soal COVID ini kurang? Kalau menurut saya pemerintah telah berupaya seoptimalnya untuk memutus rantai penyebaran dengan protokol-protokol kesehatan, kemudian penyediaan perangkat peraturan ya, sehingga rasanya pemerintah telah melakukan effort usaha yang sepantas harus dilakukan oleh mereka. Hanya saja kesadaran kita masyarakat ini yang harus ditingkatkan. Sebagai contoh di Batam misalnya, itu satu hari bisa kalau di razia ada 400-an orang yang diperingatkan karena tidak mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker dengan benar. Padahal kan jelas-jelas di peraturan disebutkan bahwa ketika beraktivitas di luar rumah maka dimintalah untuk menggunakan masker dengan benar, menutup hidung dan sampai ke dagu misalnya. Dan tetapi pada kenyataannya di luaran masih banyak warga yang seolah-olah tidak peduli ataupun tidak mau melakukan itu. Jadi mungkin mereka tidak nyaman dengan menggunakan masker. Tapi ini adalah salah satu upaya ikhtiar kita untuk memutus rantai penyebaran dari virus corona ini. Dan hal yang lain misalnya adalah menjaga jarak, menghindari kerumunan. Itu adalah protokol-protokol yang ada. Tapi apa yang terjadi? Kita masih melihat warga yang sering berkumpul, bahkan tidak mengindahkan jarak di antara mereka. Nah, memang kita tidak tahu. Apa masalahnya itu? Atau memang karena masyarakat ini tidak takut dengan kehilangan nyawanya atau gimana itu? Kok arti diberikan sanksi pun tidak juga mempan gitu, masih juga banyak yang terjaring. Kira-kira kenapa itu?
tingkat kesadaran masyarakat tadi ya. Jadi ini yang jadi PR bagi kita semua, termasuk kita sebagai warga masyarakat. Bagaimana mengingatkan, kita mulai dari mengingatkan keluarga kita untuk taat dengan menggunakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Ini sebagai ikhtiar kita sebagai manusia. Tentunya berdoa itu sesuatu yang wajib kita lakukan. Apabila setelah kita melakukan ikhtiar seperti ini masih kita terkena, maka ini adalah sebagai bentuk takdir yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi memang kita harus memulai dari keluarga. Seperti saya misalnya, saya mengingatkan anak di istri saya untuk taat dengan protokol kesehatan ini, menghindari kerumunan, kemudian menjaga jarak. Itu kita terapkan sehingga paling tidak kita mulai dari keluarga kita sendiri. Ya, Sementara orang lain saya melihat atau memang perlu lockdown total ini, nak, Indonesia ini. Nah, untuk lockdown itu kan banyak perhitungan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah kita, ya. Dan kita cukup nggak untuk itu, gitu kan? Memang berat sekali untuk melakukan itu karena sementara kita tumbuhan ekonomi kita saat ini negatif. Nah, ini juga sangat memprihatinkan. Jadi sebenarnya apabila kita taat dengan new normal ya, dengan protokol kesehatan, ya mudah-mudahan sebenarnya kita bisa berupaya maksimal lah untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID ini lebih meluas. Jadi misalnya kalau di tempat bekerja, coba jaga jarak, nggak terlalu berdekatan dengan teman-teman, makan siang umpamanya. Tapi yang terjadi kita menganggap itu suatu hal yang biasa. Dia terlihat sehat. Jadi kita merasa tidak usah khawatir, karena dia sehat kok. Padahal dari data-data statistik yang saya lihat di Batam ini, kasus terkonfirmasi itu 60%-nya, di atas lebih dari 60%-nya itu adalah OTG, orang tanpa gejala. Artinya dia terlihat sehat. Tapi ketika swab confirm positif. Bahkan yang terjadi adalah sekarang rumah sakit Galang sana penuh sudah oleh orang-orang yang OTG tadi. Jadi mereka itu terlihat sehat. Mungkin Anda bertanya mengapa ya OTG ini dicek. Itu terkait dengan tracing, ya, penelusuran kontak erat. Jadi andai kata ada kasus satu, lalu orang tim gugus melihat di kasus A ini siapa saja yang kontak erat dengan dia, lalu dilakukan tracing. Nah, dari tracing itu dilakukan swab. Dia dapatlah hasilnya positif, sementara dia dalam kondisi sehat, tidak ada gejala, tidak ada pilek, tidak ada batuk, tidak ada demam, tidak ada penyakit kerongkongan ataupun sesak napas. Jadi secara overall dia sehat, tetapi dia sebagai carrier, pembawa virus. Nah, inilah memang di Batam ini jumlah terakhir yang terlihat di 1275 ya, tanggal 28, 15 Juni 1.575 kasus terkonfirmasi, tetapi yang sembuh juga banyak, 1.002 kasus, dan yang fatality yang meninggal itu 40. Nah, jadi kalau kita lihat angkanya memang di bawah angka nasional, tetapi kan 1 jiwa itu sudah serius sekali ya. Nah, kita berharap masyarakat bisa mempelajari hal ini ataupun menggunakan informasi ini sebagai motivasi mereka untuk taat dengan aturan protokol kesehatan ini. Jadi mereka sebenarnya ya bisa saja, apa susahnya gitu kan mengikuti protokol kesehatan, pakai masker. Memang tidak nyaman, kita tahu tidak nyaman karena memang kondisinya sekarang memang berbeda dari waktu-waktu lalu. Tapi sepertinya memang tidak ada alternatif lain untuk menghindari ini selain kita harus pakai masker ini ya. Pakai masker, jaga jarak. Ya. Artinya karena memang kan masyarakat agak resah memakai masker, menjaga jarak itu karena memang selama ini terbiasa gitu. Ada enggak kira-kira kiat lain kita untuk mengantisipasi itu? Artinya jangan pola pakai masker misalnya. Enggak ada alternatif. Stay at home. Stay at home. Berarti di rumah terus. Jadi di rumah nggak perlu pakai masker. Iya. Itu pun tidak usah terima tamu. Jadi kalau terima tamu, nah kita juga harus hati-hati karena kita nggak tahu berpindahnya virus ini adalah karena droplet. Jadi air liur, dan bahkan katanya kemarin adalah penelitian itu adalah airborne. Jadi dia sudah terbang, gitu kan, berterbangan. Nah, salah satu upaya adalah dengan menggunakan masker, itu salah satu upaya. Nah, untuk menghindari droplet tadi itu adalah jaga jarak. Nah, tadi kalau tangan dia karena berpindah, jadi kita mungkin ada droplet ya melekat di suatu tempat, kita tidak sadar memegangnya,
Maka untuk menghindari kita mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Nah ini upaya ya. Jadi memang nggak bisa, namanya pencegahan itu pasti selalu tidak nyaman lah. Sesuatu yang bersifat untuk pengobatan, pencegahan itu selalu ada kata-kata tidak nyaman karena kita nggak biasa. Tapi ya saya kira lambat laun juga akan terbiasa menggunakan masker, nggak apa-apa. Memang itu yang terjadi. Mereka tidak peduli, ya. Apalagi dilihatnya, wah, banyak kok tetangga saya nggak pakai, ternyata dia nggak sakit apa-apa pun. Nah, ini memang stigma ini akhirnya membuat mereka ya udah tidak usah pakai. Nah, di Batam sudah ada Perwako yang menegakkan kedisiplinan protokol kesehatan ini. Nah, tapi baru tahap mengingatkan. Jadi peringatan tertulis, belum dilakukan denda ataupun sanksi sosial. Kalau di Kampar dan Pekanbaru sudah. Ini sudah terbit itu Perwako dan Perbub. Bahkan Pergub juga sudah. Artinya sekarang sudah ada sanksi. Kalau Tapi diterapkan nggak? Gimana diterapkan? Jadi kalau tidak bisa denda kalau tidak bisa denda dia kerja sosial menyapu gitu, menyapu fasilitas sosial misalnya, itu sudah diterapkan itu. Kalau di sini pertimbangannya kalau menerapkan sanksi denda tadi adalah masyarakat saja sedang kesulitan dalam ekonomi, masa dibebani lagi dengan denda? Ya, kalau ini argumen yang disampaikan sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan penerapan denda tersebut. Padahal menurut saya denda itu akan terjadi apabila kita tidak mematuhi. Ya, betul. Itu bentuk enforcement untuk mendorong orang untuk taat. Tapi ya selalu dicari argumen yang mengatakan masyarakat sedang susah, tingkat pengangguran tinggi, masih harus didenda, tidak mendidik dan sebagainya. Tapi padahal ini enforcement penting. Kalau tidak dibuat seperti itu, peraturan itu tidak jalan. Orang juga tidak akan melaksanakan protokol kesehatan itu. Jadi memang tidak ada toleransi terhadap itu. Seharusnya. Tetapi kan sebagian masyarakat mengatakan itu nggak fair dengan kondisi ekonomi yang saat ini sedang sulit. Pengenaan denda itu bukanlah pilihan terbaik. Oke, masuk kita. Bung Arif, kita bahas tentang daring dan during. Sekarang kan akibat pandemi yang sampai hari ini belum tuntas ini, tidak hanya berdampak pada work from home, tapi juga belajar di rumah. Anak-anak ini kan belajar di rumah, daring. Bagaimana kira-kira menurut Anda soal belajar di rumah ini bagi anak-anak kita? Soal pendidikan. Ya, sebenarnya belajar online atau daring ya dalam jaringan itu adalah konsep pembelajaran jarak jauh yang sudah dikenal beberapa tahun yang lalu. Jadi bukan suatu hal yang baru gitu. Jadi kayak dulu menggunakan universitas terbuka, menggunakan radio dan sebagainya itu ya, tapi kalau sekarang kan diterapkan ke seluruhnya gitu. Kalau dulu kan hanya segmen-segmen tertentu aja yang menggunakan itu. Dulu itu pilihan. Ya. Nah, dulu itu pilihan, ya sekarang menjadi satu yang harus dilakukan ya untuk mencegah terjadinya penyebaran luas dari corona ini. Jadi sebenarnya tantangannya adalah terutama ketika kita harus mengajari anak-anak ya seperti anak SD bahkan TK itu di mana cara pembelajaran mereka berbeda dengan cara pembelajaran orang dewasa. Selama ini kalau yang daring tadi yang kayak sekolah universitas terbuka, pelatihan online itu semuanya diikuti oleh orang dewasa. Jadi metode belajar orang dewasa di situ ada. Nah, ini yang susahnya yang menjadi challenge, kata bisa mengatakan challenge tantangan adalah kepada anak-anak kita. Nah, jadi anak-anak yang baru kayak SD kelas 1 ya. Coba bayangkan dia mungkin ya memang dia sudah terbiasa, syukurnya mereka sudah terbiasa dengan handphone ya. Tapi bagaimana cara mereka? Karena pembelajaran ini tidak cukup hanya disampaikan. Karena perlu dipraktekkan, ditunjukkan begini loh caranya. Karena aspek pembelajaran ini ada aspek kognitif, pengetahuan,
ada aspek afektif, sikap, ya, dan ada aspek psikomotorik, gerak, jadi psikomotor. Nah, ini pembelajaran terutama untuk anak level-level SD, SMP, di mana mereka masih perlu, sehingga ini challenge bagi pengajar untuk menyampaikan pembelajaran. Kalau mahasiswa, level mahasiswa itu gampang. Kenapa? Mereka sudah dewasa. Kita kasih materi, kalian baca, kalau nggak jelas tanya. Ya. Kan gitu. Nah, sekarang kalau anak-anak seperti apa? Sehingga dibutuhkanlah pendampingan orang tua. Nah, masalahnya adalah orang tua tidak siap untuk jadi guru bagi anaknya sendiri. Ya. Dulu mungkin orang mengatakan bahwa guru itu gampang lah ini. Nah, sekarang setelah daring ini, era daring ini, baru orang menyadari betapa susahnya menjadi guru. Dulu saya masih ingat, untuk jadi guru itu SPG itu adalah pilihan terakhir. Setelah dia tidak terima di SMP, di SMA, maka baru masuk SPG. Jadi yang tersaring itu betul-betul orang-orang yang sudah tidak diterima di SMA. Kan dianggap tidak profesi yang tidak menjanjikan. Padahal sekarang baru dirasakan betapa susahnya menjadi seorang guru. Jadi ya, bukan mudah jadi guru itu ya? Tidak mudah. Sangat tidak mudah. Sekarang lah orang tua baru merasakan susahnya jadi guru ya. Ya, ini salah satu hikmah yang kita dapatkan ini Pak Safrizal, di mana dengan ini kita akhirnya bisa menimbulkan kesadaran di seluruh orang tua. Hargailah guru. Mereka dibayar murah, tapi kita menuntut banyak dari mereka. Sementara yang mereka kerjakan itu bukan sesuatu yang mudah. Buktinya banyak guru orang tua yang mengeluh, anaknya nggak bisa diatur dan sebagainya. Ini dia cuma ngatur setana. Sementara di sekolah seorang guru menghandle 25 sampai 30 bahkan 35 anak. Ya, dalam satu lokal. Bukan hal yang mungkin dengan kejadian ini Allah selalu memberitahu, hargai profesi guru itu, nggak gampang menjadi seorang guru. Ya. Kalian anak kalian sendiri, dan pukul, karena sanggup lagi dipukul atau dimarah-marahin. Nah, mereka di sekolah nggak bisa melakukan pemukulan. Kenapa? Itu akan jadi masalah nanti dalam penyiksaan kekerasan. Masuk HAM dia. Masuk HAM. Nah, itu kesulitan. Jadi guru ini profesi yang gajinya sedikit, dipagari dengan berbagai macam aturan. Terima kasih gitu. Nah, saat ini dengan daring ini jadi tambahan beban lagi adalah mereka harus naik kuota kan. Nah, dengan gaji yang rendah, mereka harus naik kuota sendiri. Nah, ini jadi challenge sendiri lah. Tapi yang kalau itu terkait dengan gurunya, tapi dengan proses pembelajarannya itu challenge bagi kita semua. Saya mengatakan challenge bahwa tidak bisa, bahwa orang tua harus mendampingi. Ya, jadi masalah kognitif. Banyak juga kan orang tua yang mengeluh, misalnya anak-anak yang masuk SD. Sebelum daring, mereka sudah pandai membaca, paling tidak mengeja. Tetapi setelah daring, tidak bisa lagi mengeja, udah lupa dia. Nah, ternyata orang tua tidak bisa membimbing di rumah. Memang perlu guru juga gitu. Iya. Ya, itulah makanya. Jadi sehingga guru pun diminta kreatif lah. Di sini tantangan bagi guru. Ini tempat di sekolah di mana saya pimpin. Tapi itu guru-gurunya saya. Tapi kan kewalahannya kan guru-guru anak-anak kita lah SD, kemudian TK. Kalau di pedesaan kan satu, jaringan kadang-kadang tidak masuk. Yang kedua, ekonomi orang tua terbatas sehingga tidak mudah untuk membeli Android. Dia harus pakai Android kan. Yang ketiga, kesulitan guru-guru pada umumnya kan di desa-desa kan juga banyak soal ini nih. Kan tidak semua guru ini yang menguasai teknologi. Tidak semua guru yang punya kemampuan bagaimana pesan bisa sampai dalam bentuk video. Nah, ini kan banyak kendala-kendala ini. Bagaimana strategi yang harus dilakukan untuk mengantisipasi masalah ini? Kendala, tantangan itu adalah ujian. Ya, betul. Kalau kita hadapi terus, akhirnya kita akan terbiasa. Jadi guru-guru yang selama ini tidak tahu bagaimana cara membuat video, YouTube, sekarang akan belajar dia. Belajar ya, secara otomatis harus belajar ya. Suka tidak suka harus belajar. Iya. Mau tidak mau harus begitu. Karena dunia ini terus berkembang, berubah, teknologi terus berubah. Mau tidak mau mereka harus terupgrade. Jadi mereka harus belajar bagaimana membuat video, bagaimana membuat konten-konten yang sekarang kan kurikulumnya adalah tematik misalnya kan. Nah, itu bagaimana dia membuat itu. Nah, jadi
Ini adalah tantangan baru. Ya, kita harus berpikiran positif bahwa Allah mendatangkan wabah ini pasti ada maksud baiknya. Ya. Membuat kita mengubah cara kita. Dalam cobaan itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Jadi suatu saat nanti setelah pandemi ini berlalu, guru-guru kita akan menjadi guru-guru yang melek teknologi, yang dengan ICT ini ya, informasi komputer communication and teknologi ini akan sangat familiar dia. Kalau dulu kita kan tahu guru-guru tua itu nggak bisa dia mana cara menggunakan handphone gitu. Tapi sekarang terpaksa mereka harus belajar. Nah ini sisi positifnya yang dari kejadian ini. Tapi yang jelas tadi efektivitas pembelajaran daring ini memang masih belum seperti apa yang diharapkan lah. Dan memang ada yang menyampaikan kepada saya, Pak, kalau daring ini masalahnya Pak, anak-anak itu kalau kita akan ujian dia mencontek Pak, ya. Mencontoh dari buku. Lalu saya bilang nggak masalah, tidak masalah. Jadi jangan bilang kalau kamu dilarang mencontek, jangan. Silakan dijawab dengan apapun caranya. Karena nanti ketika dia bekerja dalam real life, dalam kehidupan nyata, dia akan memegang referensi. Kalau dia lupa, dia langsung lihat buku dan bekerja dengan buku itu. Apa yang kita harus memaksakan? Dia harus ingat sesuatunya dalam kepala. Jadi saya bilang nggak masalah. Selama dia paham dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia tulis, apa yang dia jelaskan di dalam menjawab soal tersebut, itu lebih penting. Apakah dia cara dia lihat buku dan sebagainya, itu nggak menjadi masalah benar. Karena kita mengharapkan anak-anak ini proses belajar, berpikirnya yang dikembangkan. Nah untuk kejujuran kita buat dalam sesi lain. Ya. Jadi, makanya disuruh dia buat video. Jadi anak-anak nyontek jangan terlalu dimarahi ya. Iya. Sehingga supaya tidak terlihat salah, kita jangan bilang dilarang. Iya. Kita kalau kita larang maka salah. Tapi kalau tidak dilarang itu nggak salah. Silakan kalian bekerjasama, tapi yang penting tidak boleh sama. Iya. Karena apa? Karena kalau sama itu disebut dengan mencuri hak karya orang lain, hak cipta orang lain. Itu kena bisa delik, kena delik nanti itu. Begitu. Kamu contoh punya teman kamu, lalu kamu ubah. Tata kalimatnya dirubah dan sebagainya, itu boleh. Nggak ada masalah. Itu kreativitas anak namanya itu ya. Iya. Jadi jangan kita matikan dengan kamu nggak boleh nyontek, itu udah zaman lama. Zaman besok kalau dia bekerja, dia mencontoh yang lain kok. Iya. Kita aja menulis ya, doktoral kita menulis jurnal, itu harus mencontek pada yang lain, cheat namanya. Citasi. Jadi kita ambil jurnal orang lain isinya apa. Jadi nggak harus datang dari dia sendiri. Tapi dilakukan secara legal. Ini yang penting. Jadi kalau mencontek itu tidak legal. Kita bilang kalian silakan menjawab soal ini dengan cara apapun. Yang penting kalian jelas dengan apa yang kalian jawab. Cukup. Kan yang dikatakan jujur itu dia melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya. Kalau dia katakan mencontek karena dia melakukannya sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kita bilang sama dengan kita ujian dulu waktu sekolah atau kuliah, ujiannya adalah open book. Maka dosen yang bilang silakan kalian buka buku. Kita akan bawa buku sebanyak-banyaknya. Akhirnya sibuk dengan buka-buka buku dan jawaban pun tidak tertuliskan. Karena sibuk buka buku itu habis waktu. Iya. Nah, artinya yang saya sampaikan sini nggak masalah. Yang penting mereka itu mengerti konsepnya. Daripada dia nulis-nulis sesuatu, kena hafal, tapi dia nggak tahu maksudnya apa. Itu seperti yang kayak Beo itu. Beo bisa mengucapkan, tetapi dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Nah, kita ingin anak-anak kita, dia bisa mengucapkan dan paham dengan apa yang diucapkan. Dia bisa menuliskan dan dia paham dengan apa yang dia tuliskan. Itu yang paling penting. Jadi ketika dia membaca Pancasila, dia tahu apa maksudnya Pancasila itu. Jadi tidak hanya sekedar membaca ya. Bukan sekedar membaca. Begitu juga dengan Al-Qur'an ya, tanfiz ya hafal Al-Qur'an. Kita tidak berharap mereka hanya hafal saja, walaupun hafal itu sudah menjadi pahala yang luar biasa. Tapi mereka paham dengan apa yang mereka hafal dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan seharian mereka. Itu yang luar biasa. Itu yang lebih penting dalam pembelajaran ini. Jadi kalau saya berpikir
Yang penting untuk belajar itu kognitifnya anak-anak itu bisa sekarang belajar. Dari manapun bisa. Sumbernya banyak, internet dan sebagainya. Bahkan sebelum daring ini, banyak anak-anak yang lebih tahu daripada gurunya. Karena gurunya karena ekonomi yang terbatas, sehingga tidak punya fasilitas ICT yang bagus, ya, tidak Android-nya belum ada, tapi sementara siswanya itu kan anak orang kaya sudah punya Android yang bagus, ya, kuota tak terbatas. Nah, mungkin dia mendapatkan informasi yang lebih akurat, ya, lebih dulu. Nah, lebih advance dia. Sekarang kira-kira apa strategi yang harus dilakukan oleh anak-anak kita? Kan tingkat pemahaman soal teknologi ini kan berbeda anak-anak kita yang daring ini. Apa strateginya yang harus dilakukan oleh anak-anak supaya transfer ilmu melalui daring ini bisa lengket dalam kepala mereka gitu? Kita harus mengklasifikasinya dulu, Pak Syafidar. Ada anak-anak yang masih betul-betul anak-anak. Jadi untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD misalnya. Itu kita tidak bisa berharap mereka punya strategi. Mau tidak mau orang tua harus mendampingi. Orang tua, ya. Ya, orang tua harus hadir mendampingi, dan situ tanggung jawab kita sebagai orang tua, dan akhirnya kita akan sadar bahwa itu anak kita yang bertanggung jawab terhadap pendidikannya. Berarti selama daring berapa bulan ini memang orang tua lah jadi guru di rumah, ya? Iya. Dan orang tua bisa memanfaatkan guru sebagai fasilitator untuk bertanya, Pak, gimana Pak caranya kalau begini? Bu, gimana caranya begini? Sebagai konsultan ibaratnya. Jadi gurunya sebagai konsultan, Pak, anak saya bertanya tentang matematika, tentang rumus Pitagoras, bagaimana cara menjelaskannya? Nah, begitu. Jadi mereka itu bisa bertanya pada guru. Jadi untuk level 1 dan sampai kelas 3. Kemudian kalau kelas 4 anak-anak itu sudah mulai paham, ya. Nah, itu barulah kita berikan pembelajaran yang penting itu, ya, secara bertahap gitu, ya. Kita pilah-pilah apa yang menjadi hal yang wajib ataupun mandatori yang harus dia kuasai. Mungkin pencapaian KKM-nya nggak bisa sama seperti luring, ya, luar jaringan ataupun di tatap muka di kelas. Karena di tatap muka di kelas itu kan langsung guru bisa langsung, ya, komunikasinya bisa estetik juga, tidak hanya suara atau video saja, tapi langsung gerakan. Jadi kalau mengatakan ini bulat ataupun lingkaran, itu guru bisa menggambarkannya, oh ini lingkaran. Nah, ya, itu kalau di sekolah. Tapi kalau sekarang dari ini kita harus betul-betul ngajak kerjasama dengan orang tua. Ayo orang tua, ini kesempatan Anda untuk belajar bagaimana mengajar. Iya. Jadi sekarang orang tua mengajar sekarang. Tantangan adalah kadang-kadang murid ini, anak-anak ini dia lebih percaya pada guru daripada orang tuanya. Iya. Jadi Bung Arif memang menarik ini mengkaji ini. Apalagi pengalaman Anda sudah cukup banyak dalam soal pendidikan ini. Hanya saja waktu kita terbatas durasinya gitu. Ada saran terakhir mungkin? Saran terakhir ada? Oke, jelas. Jadi closing statement-nya? Kepada seluruh orang tua, pendidikan anak adalah tanggung jawab kita bersama, terutama pada orang tua. Guru adalah fasilitator yang bisa kita harapkan bantuannya. Oleh karena itu, belajarlah bagaimana mengajar yang baik, mendidik yang baik. Karena anak kita adalah generasi depan kita, generasi yang harus kita persiapkan yang baik. Saya kira itu closing statement saya. Luar biasa memang Bung Arif, ini banyak materi-materi dialog kita ini yang bisa diserap oleh para guru maupun oleh orang tua. Paling tidak selama daring ini mereka akan merasakan betapa susahnya jadi guru ini. Karena ini kan berapa bulan. Para orang tua akan merasakan bagaimana susahnya jadi guru. Karena selama daring ini tadi Anda katakan bahwa guru itu konsultan. Nah, yang menjadi guru sekarang adalah orang tua. Biar orang tua merasakan bagaimana susahnya mengajar anak ini. Mungkin pada kesempatan lain kita akan sambung Bung Arif karena durasinya. Terima kasih banyak telah dijawab beberapa pertanyaan-pertanyaan saya. Mudah-mudahan Kota Batam terhindar dari cepat menyelesaikan masalah COVID ini. Ya, begitu juga kami seluruh Indonesia, ya, oke.
Oke, terima selesai kasih. pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.